Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik, Sob. Perkenalkan, nama saya Yusuf. Saya berasal dari kelompok 4 yang akan mewawancarai salah satu narasumber di sebelah saya. Ya. Terkait westernisasi. Baik, dengan Bapak siapa? Ya, baik, perkenalkan nama Ana Pak Dede Saipullah, biasa dipanggil Pak Abdullah. Dan kebetulan saat ini saya sebagai guru IPA dan TIK di SMP Islam Plus Al-Hanif. Ya, kira-kira itu. Baik Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait westernisasi ini kepada Bapak. Pertanyaan pertama, bagaimana generasi muda di Indonesia merespon pengaruh budaya Barat ke westernisasi ini Pak? Oke, sebenarnya pemuda memang adalah aset bangsa Indonesia. Maka dari itu pengaruh terkait westernisasi Bapak rasa ada sisi baik dan sisi buruk. Maka dari itu kita sebagai pemuda harus mampu memfilterisasi mana yang sekiranya budaya baik yang kita terapkan di internal kita pribadi, usia diri pribadi maupun negara. Tapi kebanyakan ada beberapa pemuda ya yang memang salah kaprah atau salah paradigma terkait budaya westernisasi atau budaya luar. Contoh dari halnya berpakaian ya. Kita lihat kalau budaya-budaya Barat misalkan Eropa ya di situ Bapak rasa karena memang internal kita Indonesia adalah mayoritas Islam ya sekiranya harus mencontoh yang sekiranya norma-norma keagamaan maupun kenegaraan gitu kira-kira. Ya. Dan pertanyaan yang kedua, menurut Bapak apa faktor utama yang mendorong terjadinya westernisasi di negara kita? Faktor utama yang mendorong westernisasi itu diantaranya pemerintah. Ya, pemerintah adalah garda terdepan untuk mendorong westernisasi di internal kita yaitu di Indonesia. Karena adanya pemerintah bisa mewadahi ya contohnya misalkan pelaku-pelaku kebudayawan ataupun pelaku-pelaku ekonomi ataupun pelaku-pelaku terkait bidang-bidang pendidikan maupun di bidang lain. Ya Bapak rasa yang penting itu adalah pemerintah yang sekiranya open minded terhadap masyarakat yang sekiranya masyarakat yang memiliki talenta-talenta lain di bidang-bidangnya masing-masing gitu kira-kira. Pertanyaan berikutnya adalah apa langkah-langkah yang dapat diambil untuk menjaga keseimbangan antara penerimaan budaya Barat dan pelestarian budaya lokal? Langkah-langkah ya? Iya Pak. Untuk langkah-langkah yang penting itu pertama memiliki pemahaman yang luas, itu yang jelas. Karena kebanyakan di internal Indonesia barangkali ada beberapa orang yang memang tidak memiliki pemahaman yang sangat luas ataupun global mindset ya. Nah, global mindset artinya apa? Jadi pemikirannya bukan hanya di internal Indonesia tapi mancanegara. Itu yang perlu diinternalisasikan kepada masyarakat Indonesia ya. Karena hal itu adalah faktor yang sekiranya menunjang kemajuan suatu bangsa Indonesia. Ya kira-kira itulah terkait itu. Baik Pak, itu saja pertanyaan yang mungkin saya kasih. Terima kasih atas waktu dan jawabannya yang Bapak berikan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaid Abbas dari kelompok 4 yang masih membawakan tema terkait westernisasi. Saya memiliki salah satu narasumber lagi yang akan saya tanyakan. Baik, dengan kakak siapa? Ana dengan Zaki. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait westernisasi ini kepada kakak. Yang pertama, menurut kakak, apakah globalisasi dan westernisasi adalah dua hal yang sama? Tentu berbeda, dari segi penamaan berbeda, istilah pun berbeda. Adapun makna secara umum ya ada kesamaan, ya sama-sama bisa mempengaruhi. Baik. Yang kedua, bagaimana westernisasi mempengaruhi nilai-nilai tradisional dan budaya lokal? Westernisasi itu sangat mempengaruhi kehidupan lokal
terutama dari tingkat masyarakat ya. Adapun yang dipengaruhi itu bisa dari bidang teknologi, ya, ekonomi dan lain sebagainya. Baik, yang terakhir, apakah westernisasi membawa dampak positif bagi budaya lokal atau justru malah membawa dampak negatif? Adapun dampaknya secara mayoritas ya seperti yang kita lihat realita di lapangan itu lebih ke dampak negatifnya. Walaupun ada memang dampak positif, cuman nggak sebanyak dari dampak negatifnya. Kenapa? Kita ambil contoh dari sisi pendidikan. Karena kalau pendidikan kita adopsi atau menirukan dengan gaya barat, nah itu sangat tidak sinkron ya dengan budaya kita. Ya, seperti yang sudah kita saksikan bersama, misal kita meniru budaya barat dari pendidikan ya. Mulai dari apa yang diajarkan. Nah, itu sangat tidak sinkron. Jadi kesimpulannya lebih banyak dari dampak negatifnya. Baik, itu saja yang dapat saya tanyakan. Terima kasih Kakak sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Zaid Abbas dari kelompok 4 yang masih membawakan tema terkait westernisasi. Saya memiliki salah satu narasumber lagi yang akan saya tanyakan tentang westernisasi ini. Baik, dengan kakak siapa? Kak Yuli. Baik Kak Yuli, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Anda terkait westernisasi. Yang pertama, apa saja kritik yang sedang muncul terhadap proses westernisasi di negara-negara non-barat? Terima kasih untuk pertanyaannya. Izin menjawab Kak Abbas. Seperti yang kita ketahui bahwa westernisasi adalah proses masuknya budaya asing ke negara-negara Asia, khususnya negara kita ya, Indonesia. Kenapa kok banyak kritik? Karena memang antara budaya asing dengan budaya yang ada di Indonesia sangat beda jauh. Kenapa? Karena budaya asing cenderung lebih bebas gitu. Tidak seperti budaya Indonesia yang memang sangat lebih sopan dan santun seperti itu. Baik, yang kedua, bagaimana westernisasi mempengaruhi pola konsumsi masyarakat, khususnya di sektor gaya hidup dan hiburan? Oke, karena perkembangan teknologi itu sangat berkembang pesat, jadi orang-orang lebih senang gitu ya menonton video dari berbagai macam negara, khususnya dari negara-negara barat yang memang artis-artisnya sangat terkenal di berbagai penjuru dunia, khususnya di Indonesia. Nah, hal tersebut akan berdampak tuh sama konsumsi masyarakat sendiri, karena masyarakat akan lebih senang dan cenderung untuk membeli barang-barang yang berkaitan dengan idola-idola mereka yang ada di negara barat. Alhasil akan meningkatkan proses konsumsi yang ada di Indonesia, khususnya pembelian barang-barang yang berbau barat. Baik, yang ketiga, menurut Anda, apakah westernisasi lebih banyak membawa manfaat atau kerugian bagi generasi muda? Mengapa? Kalau ditanya manfaat sama kerugian, tentunya segala hal itu pasti ada dua kemungkinan ya, manfaat sama kerugiannya. Tapi kalau saya lihat di sini lebih banyak kerugiannya. Kenapa demikian? Karena memang westernisasi atau budaya barat itu cenderung lebih bebas, jadi sangat tidak cocok bagi negara kita. Maka kalau misalnya budaya barat lebih cenderung ke negara kita, akan menghilangkan budaya kita sendiri, seperti itu. Oke, baik, terima kasih atas waktu dan jawaban yang kakak berikan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilmi dari kelompok 4 akan mewawancarai Pak Ibnu mengenai westernisasi. Soal yang pertama, bagaimana cara kita bisa melestarikan budaya asli di tengah arus westernisasi? Ya, untuk melestarikan budaya di tengah westernisasi ini bisa dibilang cukup sulit, tapi ada cara yang bisa kita lakukan tentunya.
Pertama, tentu kita perlu punya rasa bangga terhadap budaya kita sendiri. Nah, kalau kita sudah bangga, kita mengenal, mempelajari, kita bisa melakukan cara yang lain seperti dengan mensosialisasikan atau memberitahu teman-teman atau orang-orang sekitar kita tentang budaya kita. Atau kita bisa meminta bantuan atau kerjasama dengan pihak-pihak yang cukup bisa di bidang ini, sehingga kita bisa mengadakan sebuah pameran yang besar. Nah, di situ kita bisa memperkenalkan budaya kita sehingga budaya kita tidak kalah dengan budaya asing. Oh, iya. Yang nomor 2, menurut Bapak, mengapa di era globalisasi ini pengaruh westernisasi sulit dihindari? Ya, itu betul ya. Westernisasi ini pengaruhnya nggak bisa dihindari. Itu yang dapat kita lihat itu terjadi karena kemajuan teknologi, perkembangan zaman. Kita juga tidak memungkiri kan anak-anak seusia SMP, SD saja sudah ada yang punya akun TikTok, akun IG. Bahkan ada yang punya akun fake-nya sampai 25. Westernisasi itu masuk lewat media sosial seperti itu. Jadi itu yang bikin sulit dihindari. Yang kedua, itu bisa terjadi karena orang-orang yang paham akan positif negatif dari westernisasi ini belum banyak yang speak up atau bicara untuk edukasi atau ngasih tahu yang lain bahwa ada dampak negatifnya nih dari westernisasi gitu. Baik, yang terakhir, apa kebijakan atau langkah yang menurut Bapak perlu diambil oleh pemerintah untuk menangani westernisasi? Ya, tadi sudah saya sebutkan ya, kita bisa kerjasama dengan pemerintah. Ya, kita ngajuin proposal misalnya untuk membuat sebuah acara gitu, event seperti pameran. Nah, di situ kita bisa taruh budaya-budaya kita. Ya, kayak yang simple batik, apalagi yang budaya kita terkenal tuh. Ya, pokoknya banyak yang bisa kita tampilkan di sana nanti, di pameran nanti. Ya, dah. Soalnya sudah selesai. Ya. Terima kasih ya Pak atas wawancaranya. Ya, sama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Zaid Abbas dari kelompok 4 yang masih membawakan tema tentang westernisasi. Saya mempunyai salah satu narasumber lagi yang saya akan tanyakan. Oke, Ibu dengan nama siapa? Ibu Nursultan Sari. Oke, Ibu Nursultan Sari. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait westernisasi ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan westernisasi dan bagaimana konsep ini berkembang dalam konteks globalisasi? Westernisasi adalah proses di mana nilai-nilai, kebiasaan budaya dan instruksi dalam negara barat diadopsi oleh masyarakat non-barat, melibatkan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama gaya hidup. Globalisasi mempercepat persebaran budaya barat karena dominasi ekonomi dan teknologi negara-negara barat, misalnya produk budaya seperti film Hollywood, musik pop barat, makanan cepat saji seperti McDonald's. Ke pertanyaan kedua, menurut Ibu, bagaimana sih respon masyarakat tradisional terhadap arus westernisasi ini? Masyarakat tradisional merespon arus westernisasi dengan cara yang beragam. Ada yang menerima dan mengadopsi elemen-elemen budaya barat yang berkat dengan modernisasi dan teknologi, sementara yang lain menolak dan berusaha mempertahankan nilai-nilai identitas budaya lokal. Pertanyaan terakhir, apa saja sih aspek kehidupan yang paling terpengaruh oleh proses westernisasi ini? Yang paling terpengaruh ada 3 ya, yang terutama adalah budaya dan gaya hidup. Dilihat dari mode berpakaian, cara berbicara, dan hiburannya. Yang kedua, pendidikan, dilihat dari adopsi sistem pendidikan
Yang ketiga adalah teknologi, penggunaan teknologi dan perangkat digital. Oke, terima kasih Bu atas jawaban-jawaban yang saya berikan. Wassalamualaikum